Libun, Arto, kalian ini saya lihat anak nakal, ya. Main game, nggak kenal waktu. Ya mandi. Kemudian masuk ke situs-situs yang nggak pantas. Ya mandi. Iya. Billy yang mandi, bukan saya. Kalian berdua, saya lihat ya. Nah itu kan hanya dilakukan oleh anak-anak sebenarnya. Kalian udah dewasa, tapi main-main juga ke games ya, terlalu lama. Nah karena itu saya panggil ahlinya, ya, Muhammad Nur Awaludin atau Mumu, untuk mengatasi persoalan yang mereka lakukan. Billy lakukan. Ya, terlalu banyak main game, masuk ke situs-situs yang tidak pantas, ya, untuk dilihat anak kecil. Ya. Nah, aplikasi yang diciptakan Mumu ini bisa mengatasi persoalan mereka ini. Ya. Atau saya sebagai orang tua mereka. Jadi aplikasi Kakatu ini adalah aplikasi untuk membatasi penggunaan handphone anak, penggunaan internet anak, agar anak terhindar dari konten-konten yang nggak baik, kayak konten pornografi, kekerasan, dan hal lain segala macamnya. Atau cocok. biar anak Cocok. nggak main game seharian nih. Iya. Kalau misalnya main tablet, main gadget nggak bisa diberhentiin, pakai aplikasi Kakatu, itu bisa diberhentiin dengan otomatis. Nama aplikasinya apa? Kakatu. Oke. Download gratis. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu snapshot berikut ini. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat penggunaan gawai telepon pintar ataupun tablet tidak dapat dihindari. Tidak hanya bagi orang dewasa, anak-anak pun mulai akrab dengan keberadaannya. Tapi sesungguhnya penggunaan gawai yang berlebihan dan tidak terkontrol pada anak bisa mendatangkan bahaya tersendiri. Anak dapat kecanduan, ketergantungan, bahkan parahnya lagi membuat anak jadi antisosial bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Hal ini dialami sendiri oleh Muhammad Nur Awaludin atau yang biasa dipanggil Mumu. Dahulu ia dapat bermain selama 30 jam non-stop tanpa mempedulikan apapun. Sampai akhirnya kedua orang tuanya wafat dan ia pun menyesal. Berbekal pengalaman itu bersama teman-temannya dari Unikom Bandung menciptakan sebuah aplikasi yang tidak hanya membatasi tapi juga memberikan informasi edukatif untuk meningkatkan hubungan anak dan orang tua. Sejak diciptakan pada tahun 2014, aplikasi Android yang disebut dengan Kakatu ini sudah memenangkan berbagai penghargaan dan diunduh 150.000 kali, tidak hanya dari Indonesia tapi juga mancanegara. Wow, ternyata itu fungsinya ya. Kakatu. Kenapa namanya Kakatu? Itu sebenarnya filosofinya dari burung kakatua. Burung kakatua kan cepat adaptasi ya. Harapannya dengan anak yang tadinya Mas Billy yang mainnya 3 jam sehari, 5 jam sehari nggak bisa berhenti, dengan adaptasi aturan baru dengan Kakatu itu cepat mengadaptasi jadi 2 jam, sejam, bahkan setengah jam. Tapi di situ disebutkan nih gara-gara dulu kamu main game sampai 30 jam. Iya, saya seorang anak yang pernah kecanduannya dulu 10 tahun lebih lah dari kelas 4 SD. Jadi ketika SMA bahkan berhenti sekolah sampai hampir 2 tahun dan ya main game setiap hari di rumah 30 jam nonstop. Awalnya cuma main game yang ya setengah jam doang, tapi lama-kelamaan karena nggak ada batasan dari waktunya, nggak ada batasan kontennya, jadi nggak kekontrol gitu. Jadi terus adiksi, terus kecanduan sampai akhirnya sampai 30 jam itu ya, tanpa henti. Tanpa henti pernah gitu. Nah terus apa konteksnya dengan kematian orang tua baru kemudian muncul gagasan ini? Karena ketika saya kuliah semester 2 ibu meninggal. Di sana titik balik saya mulai berhenti kecanduan, tapi masih sedikit demi sedikit. Tapi ketika 2 minggu sebelum sudah ayah meninggal, nah di sana baru titik poinnya ngerasa bahwa kecanduan ini masalah utama bagi pribadi ya. Karena coba aja kalau misalnya saya 2 tahun nggak berhenti sekolah gara-gara main game, mungkin bisa jadi orang tua saya masih bisa lihat, minimal kayak saya bisa lihat saya wisuda lah misalnya. Oh tidak terlambat 2 tahun ya? Kalau misalnya nggak 2 tahun itu nggak main game gitu misalnya itu. Dan kehilangan waktu bersama keluarga. Sepanjang 20 tahun lebih itu tuh ya jarang banget ngobrol sama orang tua kayak dosen sama mahasiswa. Atau kayak ngelihat orang tua kayak mesin ATM aja gitu. Yang cuma butuh duitnya ya baru ngobrol kayak gitu. Kan itu nggak sehat. Sekarang banyak orang tua yang udah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah dikasih tablet. Karena apa? Karena biar diem gitu. Biar anteng kayak gitu. Kehilangan waktu bersama orang tua itu tidak bisa dikembalikan lagi. Karena orang tua sudah nggak ada. Betul. Nah kebetulan ya ketemu sama beberapa temen gitu yang tadi satu visi, satu tujuan gitu. Mereka juga punya kegelisahan yang sama. Pada akhirnya ya kita coba buat bikin gimana nih kita lulusan informatika bisa kontribusi buat mengatasi kecanduan game dan juga kecanduan pornografi. Jadi pada pertama ya, tentu bikin apps ini. Kamu tidak ingin agar apa yang kamu alami yaitu bagaimana hubungan antara orang tua yang
semakin Semakin tidak renggang. intens, Ya. renggang gara-gara games, Yes. ya. Kamu tidak ingin terulang pada anak-anak yang lain. Kurang lebih kayak Kita gitu. masuk kemana? Download tinggal masuk ke Play Store, Iya, kemudian cari Kakatu namanya. Kakatu. Kakatu. Baik. Ini ada yang paling atas burung merah. Oh, burung Kakatu ini ya. Nah, tinggal Oke, di terus klik. install aja lah intinya. Oke, Simpelnya, masuk. oke, intinya Terus masuk ya. di situ orang tua yang mau memprotek anaknya apa Nah, yang bisa dilakukan? Harus dibayangin dulu, ini aplikasi tablet, Android itu kan banyak aplikasi kayak YouTube, Facebook, atau apapun itulah yang Iya. nggak bisa dibatasin ya. Iya. Tinggal masuk Kakatu aja, Terus masuk Kakatu, kemudian pilih Kakatu sebagai launcher utama, dan here we go. Cuma beberapa aplikasi aja yang bisa diakses anak gitu. aplikasi yang kita izinkan yang kita Aplikasi yang masukin. diizinkan. Jadi ini nggak ngeblok ya. Kalau ngeblok ada 150 aplikasi, ngeblok capek lah satu-satu. Capek ya. Kalau ini kita nge-whitelist, hanya mana yang boleh masukin digunakan mana yang anak. boleh. Jadi ini harus di-apply atau di-download di gadget dari anak kita. Ya, yang sering digunakan anak karena bisa jadi dalam 1 tahun perjalanan Kakatu ini ternyata banyak orang tua yang ngasih pinjam anaknya. Dia anaknya nggak punya handphone sendiri, tapi dia kadang beres kerja dikasih gadgetnya. Jadi kayak orang tua waktu mau kasih ke anaknya dia bisa download dulu Betul. atau masuk ke aplikasi ini, Betul. di ban dulu apa dipilih dulu yang Iya. boleh, kemudian baru dikasih ke Betul. anaknya. Terus katanya juga kalau anaknya main game Nah, bisa dicegah atau bisa dibatasin. Bagaimana Betul. caranya? caranya adalah masuk ke pengaturan Kakatu. Nah, ini passwordnya cuma orang tua yang tahu, jadi anak nggak bisa keluar dari sini. Nah, dibatasi waktu ini, Sandi misalnya tuh sebagai orang tua yang Iya. tadinya mainnya 5 jam sehari ini bisa Iya. dibatasin 30 menit atau 15 30 menit menit. misalnya tuh sesuai umurnya. Dimasukin 30 menit. Ya, misalnya Terus 5 setelah menit lah 30 ya. menit kalau anak lagi main apa yang Nah, terjadi? kadang kan kalau sebagai orang tua ngelarang mulu ya, jangan main ini, jangan main ini, jangan main itu gitu, Iya. tanpa ngasih pemahaman. Nah, disinilah pentingnya komunikasi orang tua dan anak. Makanya di sini kakak tuh nyediain fitur buat masukin video komunikasi message reminder agar si orang tua tuh ngasih pemahaman ke anaknya. Oh, jadi orang tua direkam di situ. Jadi setelah batas waktu yang sudah disepakati habis, Betul. terus apa yang terjadi? Nanti bakal memunculkan pesan orang tua gitu. Bisa dicoba Oh, misalnya itu. coba. Saya Bisa ngerekam berdua video ya. Video berarti ya. Nasihat buat Mukanya anak. keluar Video gitu, teks. bisa marah-marah gitu ya. Iya. Kayak gitu misalnya, coba di Lihat ke sini ya. kayak lihat ke sini. Iya. Billy dan Arto, cukup ya nak, jangan main-main melulu. Kalian harus belajar yang rajin ya. Oh, ayah lihat kalian anak-anak pinter. Ya, batas waktunya sudah selesai. Ya nak, oke nak. Kalau enggak, awas. Oke. Enggak begitu ya. Enggak begitu lah ya. Dia mah. Nah ini yang bukan mereka langsung berhenti. Kalau nasihat tadi tuh nggak berhenti, mereka tetap alah main aja. Jadi ya Mas Andi tinggal disimpan aja, Simpan. aktifkan. Iya. Nah, ya udah deh kasih ke putra-putrinya gitu buat main. Jadi kalau terus misalnya nanti lagi pada- masak di dapur atau lagi ngapain nggak usah ngingetin wah Nanti teriak pop gitu. up gitu Nanti keluar. papa Iya, otomatis. kadang-kadang kan Kayak gitu. kita lupa, misal orang tua juga lupa ya, lagi Iya, kerja, lagi lagi kerja, masak, lagi lagi ngapain, beres-beres gitu. rumah. Dia atau aji lagi- mumpung dia main terus. Iya. Nanti kalau kayak gini anak saya bakal marah banget. Papa, udah tanggung tiba-tiba papa keluar lagi. Udah mau menang gitu. Bertahap. Ini saya pengen nanya adalah gimana caranya kedepannya akan monetize ini gitu. Oke, Karena kan pasti kan pengembangan ini masih ini mungkin masih menurut di benak kamu juga pasti masih fase awal ya, karena teknologi kan inovasi jalan terus. Anda akan butuh nggak cuma sekedar 4 co-founder tapi timnya makin banyak. Yeah. Nah, dari pendanaan, dari segala macam, gimana caranya at the end of the day nggak bisa minta pendanaan terus kan, Yeah, betul. gitu. Tapi harus ada bisa sustain. Gitu. Oke. Ya, sekarang kita for information kita punya 9 orang di tim sekarang tuh designer, web developer, Android developer dan lain sebagainya. Nah, buat bikin bisnisnya sustain harusnya profitable kan. Kita nggak bisa ngarepin dari funding terus, nggak bisa ngarepin dari hal lainnya. Nah, makanya di sini kita rencana untuk ngaktifin freemium subscription. Artinya adalah berlangganan, tapi ada versi free-nya gratis. Kalau mau fitur ekstra, ada versi premiumnya yang lebih komplit gitu. Udah ada sekarang. Sekarang udah ada tapi bayarnya nggak pakai uang. Bayarnya itu pakai nge-share. Jadi bantu kami buat kasih tahu ke orang tua lainnya kalau ada aplikasi ini. Oke. Untuk sekarang jadi namanya pay with share. Bukan bayar pakai pulsa atau bayar pakai uang. Itu udah jalan ya. Jadi belum monetizing benar-benar belum ya? Buat beberapa bulan ke depan ketika kita bakal munculin satu fitur besar yang baru yang pastinya bisa mengatasi masalah orang tua dan anak, kita bakal mulai monetize kayak gitu. Ini justru problemnya ada di orang tua saya rasa.
Iya, edukasi kepada orang tua Betul. untuk sadar memiliki fitur ini ya, bukan anaknya dong ya. exactly. Oh iya, anaknya mana mau? Anaknya kalau bisa, Kalau bisa diumpetin. Anaknya kalau bisa pas acara ini bilang mama jangan nonton, jangan nonton. Ya, berarti artinya orang tua juga punya problem yang sama ya kali ya. Awareness-nya justru sekarang tuh yang pertama tuh ke orang tuanya gitu. Ya. Ke orang tuanya gimana caranya? Ada satu yang paling menarik yang quote yang paling menarik dari Ibu Eli Risman gitu. Bahaya yang paling besar tuh bukan bahaya anak kecanduan pornografi, kecanduan games atau hal lainnya, tapi bahaya yang tidak pernah orang tua sadari bahwa itu adalah bahaya. Misalnya si anaknya main game di sampingnya si orang tuanya WhatsAppan, BBM-an, ya kalem lah cuma main game doang di rumah ini tanpa dia mau ngebatasin waktunya, tanpa dia tahu konten di dalamnya kayak gitu. Makanya itu awareness gitu yang selalu kita bangun, kita ajak semua komunitas parenting ya, Yayasan Gita dan Buah Hati, Semai dan government gitu, Kominfo dan segala macam buat yuk kita bikin building awareness di Indonesia ini bareng-bareng karena gak bisa kita gerak sendiri gitu, pada akhirnya harus gerak bareng-bareng buat kayak gini. Iya. Baik, Momo, ini katakanlah orang tua, ya anak-anak muda yang sedang menonton acara ini, apa pesan yang ingin kamu sampaikan berkaitan dengan aplikasi yang kamu buat? Ya, sebetulnya untuk para orang tua di rumah, mungkin kita jangan terlalu abai dan juga pada akhirnya lebay. Pada akhirnya terlalu abai, yang dimaksud terlalu abai itu adalah kita membiarkan anak kita dari umur 4 tahun, 5 tahun dikasih game biar tenang, biar anteng, nggak ganggu orang tua, biar nggak nangis gitu. Itu cara tercepat bisa dibilang. Tapi pada akhirnya kita lebay ketika anak udah mulai kecanduan, susah belajar, prestasi menurun, kesehatan berkurang, dan segala macam. Nah jadi untuk para orang tua tetap perkenalkan penggunaan gadget itu secara sehat dan bijak. Kita semua, terima kasih banyak ya sudah berbagi. Senang melihat anak-anak kreatif ya, inovatif. Mudah-mudahan sukses aplikasi ini dan tujuannya yang luar biasa. Semoga orang tua dan kita anak muda juga memahami bahaya laten yang tersembunyi di balik gadget, teknologi, dan kamu mencoba mengatasinya. Terima kasih. Baik. Big Bangers, itu tadi kisah-kisah inspiratif dari anak-anak muda kreatif. Semoga bisa menjadi panduan bagi Anda semua. Pastikan Anda terus bersama saya di acara Big Bang Show, Do More, Do Good, Big Bang.